Nah, sekarang kita perhatikan ya, di sini Ibu ada membuat program yang cukup panjang. Jadi program ini sebenarnya nanti itu ingin membuat tabel. Di tabel itu akan ada nomor di mahasiswa, kemudian akan ada nama si mahasiswa tersebut, lalu juga ada berapa IP-nya. Nah, nanti di sini itu mahasiswa diminta untuk menginput masing-masing NIM, nama, dan IP-nya. Nanti keluarannya itu hanya dalam bentuk tabel saja. Oleh sebab itu, berarti di sini kita harus mempergunakan suatu variabel yang bertipe data record. Kenapa seperti itu? Karena di sini berarti kita butuh mahasiswa, masing-masing mahasiswa itu dia memiliki NIM. Kemudian dia memiliki namanya siapa. Lalu masing-masing itu IP-nya berapa. Nah, jadi kan ini artinya kita membutuhkan adanya variabel yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Contohnya NIM, itu kan tipe datanya bisa berupa word ya. Nama, itu tipe datanya harus string. Sedangkan IP, itu tipe datanya itu real. Oleh sebab itu, kita di sini ingin menyatukan beberapa hal menjadi satu, menjadi si mahasiswa ini tadi yang nantinya masing-masing mahasiswa itu bakal kita letakkan di dalam tabel kita, itu ini menjadi tipe record kita, sedangkan si NIM, nama, IP ini akan menjadi si field kita. Jadi seperti inilah kapan kita membutuhkan adanya si record ini. Sekarang kita lihat seperti apa cara pembuatannya. Yang pertama di sini, Ibu pakai cara yang kedua ya, yaitu kita buat dulu tipe. Jadi tipe datanya itu data mahasiswa bertipe record, di mana isinya itu terdiri dari NIM, di sini Bu buat integer ya, kemudian nama, string, dan IP real. Jangan lupa karena ini kita mendefinisikan record, kita akhiri dengan n titik koma. Lalu variabel yang bakal diolah itu sendiri nanti adalah jumlah mahasiswa. Ibu meminta user memasukkan dulu mau berapa mahasiswa yang diinput datanya, seperti itu. Kemudian nanti karena kita buat tabel, ingat ya, kalau buat tabel dari yang lalu-lalu kita pakai loop for. Kalau kita pakai loop for, itu berarti kita butuh adanya variabel i dan variabel j. Kalau misalkan dia sederhana hanya i saja, tapi karena ini kita nanti akan membuat perulangan 2 kali, maka kita perlu j. Jadi IJ dan tipenya itu adalah byte. Selanjutnya, mahasiswa. Mahasiswa di sini, inilah dia si record itu tadi. Tapi kan tidak hanya satu mahasiswa saja yang mau kita masukkan dia ke dalam tabel kita. Oleh sebab itu di sini dia merupakan array. Jadi ada satu mahasiswa yang isinya ini semua. Mahasiswa kedua yang isinya juga sama dengan yang ini semua, berarti mereka memiliki tipe data yang sama, yaitu tipe data record. Karena mereka tipe data yang sama kita satukan, maka dia menjadi array. Jadi array ada maksimal 50 mahasiswa bisa dimasukkan datanya dengan tipe data record. Jadi ingat ya, ini yang lalu. Silakan kalian yang belum nonton video tentang membuat larik itu, lihat lagi bahwa di sini setelah adanya array mau berapa jumlahnya, ini tipe data. Tapi tipe data kita sekarang kan sudah didefinisikan, yaitu di bagian yang ini. Maka yang kita sebut itu hanya data mahasiswa itu saja. Jadi data mahasiswa. Dan nanti karena Ibu ingin mengurutkan, jadi kalau misalnya di input pun datanya itu acak ya, NIM-nya tidak berurut, Ibu mau mengurutkan, maka di sini Ibu buat juga ada variabel dummy dengan tipe data mahasiswa. Jadi ini hanya untuk mengurutkan saja, ini mengurutkan. Sekarang kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Untuk memasukkan data mahasiswa, kita pertama tanya dulu ya, mau berapa jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Nah, inilah yang dibaca sebagai jumlah MHS. Di mana nanti ini pertanyaan berikutnya itu akan tergantung kepada jumlah mahasiswa yang ditanya. Contohnya kalau Ibu hanya memasukkan jumlah mahasiswanya 2, berarti nanti program itu hanya menginginkan Ibu menginput 2
item mahasiswa saja. Seperti itu. Maka di sini dibuat untuk I dari 1 sampai jumlah mahasiswa, maka lakukanlah perintah berikut. Perintahnya itu apa saja? Karena kita nanti ini bermain di record, jangan lupa sekarang kita mahasiswa ini kan yang mau kita masukkan datanya. Inputannya itu adalah record. Makanya di sini kita harus pakai kata with dan do biar kalian gampang, nggak perlu ada mahasiswa titik something nggak perlu seperti itu. Jadi kita buat aja di sini dengan sintak with lalu dibuat di sini mahasiswa, karena sekarang mahasiswa itu juga dia adalah array tipenya. Dia merupakan array, maka dibuat seperti ini. Mahasiswa keberapa? Jadi kalau I-nya sama dengan 1, berarti ini mahasiswa yang ke-1. Maka mahasiswa yang ke-1, program meminta kita memasukkan NIM-nya berapa, memasukkan namanya berapa, dan memasukkan IP-nya berapa. Nanti ini masuk ke variabel mahasiswa. Mahasiswa yang pertama. Mahasiswa pertama. Jadi di mahasiswa pertama ini dia punya NIM, nama, IP. Sehingga nanti ketika ingin kita panggil lagi, dengan gampang saja bisa kita panggil. Kemudian yang kedua, setelah kita meminta user memasukkan data mahasiswa seperti ini, maka yang berikutnya kita mengurutkan data berdasarkan NIM mahasiswa tersebut. Sebagai contoh di sini, karena kita mengurutkan ya, mana terlebih dahulu yang lebih besar siapa. Seperti itu, maka kita pakai instruksi dari if. Tapi, Bu, kenapa di sini harus ada loop perulangan? Ya, harus ada loop yang berulang karena kita di sini bermain di array. Artinya data yang bakal kita if-kan atau kita kondisikan mana yang lebih besar itu bukan hanya satu, ada banyak. Oleh sebab itu, kita di sini buat dia memakai loop for. Yang pertama for I, yang kedua for J, lalu dibandingkanlah nilainya. Di sini karena kita nggak pakai with ya, kita nggak pakai with lagi. With-nya itu kan sudah berakhir di sini, ya kan? Oleh sebab itu, kalau kita ingin membandingkan NIM mahasiswa kedua sama NIM mahasiswa ketiga, mana yang lebih besar, itu harus kita buat seperti ini. Jadi tadi variabel kita itu kan mahasiswa ya, si mahasiswa. Tapi ingat, karena mahasiswa ini array, maka dibuat mahasiswa yang keberapa di dalam tanda kurung siku. Tapi karena tipe datanya adalah record, maka harus dideklarasikan di data mahasiswa itu mana yang mau dibandingkan. Kan ada nama, ada IP. Jadi kalau kalian nggak buat .nim, maka program itu tidak tahu mana yang mau dibandingkan, nama, NIM, atau IP, seperti itu. Jadi harus dispesifikkan dengan membuat .nim lebih besar dari mahasiswa yang berikutnya, .nim juga, sehingga kemudian, nah disinilah dia mulai pengurutannya. Ini jadi pengurutan saja. Nah nanti di sini setelah terjadi pengurutan, maka nanti akan terbentuklah berurut mana duluan yang dieksekusi ataupun ditampilkan. Selanjutnya untuk menampilkannya itu kita buat seperti biasa tabel seperti ini, membuat tabel. Dan ingat kalau tabel itu harus pakai for ya. Jadi kita buat di sini for, kemudian dari 1 sampai berapa tadi jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Kemudian begin with, nah ini supaya mempermudah kita. With mahasiswa yang ke berapa itu dituliskan. Nah, jadi ini adalah instruksi untuk mengisi tabel. Jadi untuk mahasiswa yang pertama silahkan isi tabelnya, mahasiswa yang kedua silahkan isi tabelnya. Ini untuk isi tabel saja. Oke, sekarang kita lihat seperti apa tampilannya. Jadi kalau misalkan Ibu eksekusi, Ibu runningkan, maka yang pertama itu Ibu ditanya berapa jumlah mahasiswanya. Contohnya Ibu buat 2. Nanti akan muncul ketika di enter, berapa NIM-nya Ibu isikan, namanya siapa Ibu isi, dan IP-nya berapa. Nah IP-nya ini kita tidak pakai sistem bahasa Indonesia yang berkoma ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu titik. Oleh sebab itu di sini kalau kalian buat koma, programnya tidak akan jalan. Jadi ini harus dalam titik. Jadi 3,5 Ibu isikan.
Nah, ini sudah tersimpan sebagai variabel isi dari variabel mahasiswa yang pertama. Lalu karena tadi ada loop for, maka dia berulang lagi, dia nanya lagi, oke, mahasiswa yang kedua itu namanya siapa? NIM-nya berapa, namanya siapa, dan IP-nya berapa. Nah, ini akan tersimpan sebagai mahasiswa yang kedua. Dan kalau kalian ingat, tadi NIM-nya dibandingkan. Nah, NIM-nya dibandingkan, setelah dibandingkan, baru terjadilah perurutan. Sehingga ketika ditampilkan, itu hasilnya seperti ini. Dia berurut ya, meskipun yang duluan Ibu masukkan, yang NIM-nya lebih tinggi, tapi dia hasilnya berurut. Dia berurut yang kecil dulu sampai yang besar. Karena kita tadi katakan ada prosedur if pengurutannya di sini. Di sini ada prosedurnya. Jika lebih besar, maka variabel dummy, maka ini letaknya akan di bawah. Seperti itu. Makanya dummy mahasiswa J. Namun mahasiswa J sendiri adalah mahasiswa J tambah 1. Sehingga nilai si dummy tadi itu berubah, sehingga dia berurut dari yang kecil sampai yang besar. Nah, seperti inilah kira-kira cara penggunaan dari record. Dan yang terakhir, itu kalau misalkan kalian ingin memiliki ada item, kemudian juga ada item kecil lainnya. Sebagai contoh di sini, Ibu mempunyai item ya. Jadi variabel Ibu pegawai. Ini si recordnya. Nah, field Ibu itu ada 2, yaitu field namanya, kemudian tanggal dia masuk. Ini juga field. Tapi di dalam field ini, Ibu mempunyai item lain lagi. Ini artinya si field ini juga harus bertipe record sebagai tipe datanya. Maka kalau misalnya kalian butuh yang seperti ini, ada suatu record, tapi kemudian di dalamnya ada field, tapi field itu ada lagi dia item-item anakannya. Maka di sini itu artinya kalian membentuk tipe record dengan field bertipe record juga. Jadi kalau untuk caranya itu sama seperti tadi ya. Definisikan dulu type, kemudian tanggal sama dengan record. Jadi ini dia yang bakal menjadi tipe data record kita, di mana si tanggal itu dia terdiri dari item hari, bulan, dan tahun. Jadi si tanggal ini sebenarnya si field ya. Field. Bukan si recordnya. Jadi ini si fieldnya, yang ini dia. Item yang keduanya. Selanjutnya akhiri dulu dengan N. Ingat, kalau kita membuat record, apa isinya, lalu akhiri dengan N. Selanjutnya di sini, pegawai. Pegawai itulah variabelnya. Pegawai itulah yang dia bertipe record. Pegawai inilah yang bertipe record. Nah, jadi pegawai yang bertipe record ini tadi, dia punya field, yaitu nama. Ini field 1. Dan field 2 itu tanggal masuk. Ini field 2. Tapi karena tanggal masuk itu mempunyai item-item lain, makanya di sini tipe datanya kita buat tanggal. Tanggal siapa? Itulah dia tipe data yang tadi sudah kita definisikan juga sebagai record. Nah, jadi seperti ini cara pendefinisian. Kalau kalian butuh ada item lebih kecil lagi di dalam item ataupun di dalam suatu field. Lalu kalau kalian ingin pakai, tetap ini masih tipe data ya. Baik pegawai maupun si TGL ini masih tipe data. Jadi variabelnya itu kalian definisikan lagi. Variabelnya data pegawai, di mana tipe datanya adalah yang ini semua. Yang pegawai ini semua. Jadi di dalamnya sudah ada anakan lagi. Kalau kalian panggil, maka cara panggilnya itu seperti ini ya. Ini adalah recordnya, variabel yang kita definisikan di var ya. Jangan lupa, kalau yang ini adalah variabel yang kalian definisikan di var. Lalu dot siapa? Dot dari field. Nah, setelah itu dot lagi, dot siapa? Anak dari field tadi, anak field. Nah, seperti ini caranya. Kalau kalian ingin membuat item yang seperti ini. Tapi untuk program yang seperti ini itu tidak akan Ibu
buat karena terlalu panjang ya. Jadi silakan kalian cari saja contohnya di luar. Jadi sampai di sini dulu. Hanya ini cara kita untuk membuat field bertipe record. Mungkin kalian nanti bisa cari yang varian. Jadi dia ada bisa divariasikan, tapi overall seperti inilah cara penggunaan variabel yang bertipe field.